Menyambut bulan suci Ramadan, berbagai cara dilakukan umat muslim di Indonesia. Salah satunya adalah ziarah kubur. Tradisi ini menjadi momen tahunan yang dilakukan sebagian umat muslim untuk mendoakan keluarga dan kerabat yang telah berpulang. Di kota Pematang Siantar, sejumlah tempat pemakaman umum mulai ramai didatangi peziarah. Salah satunya di pemakaman Islam yang berada di Jalan Pane, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Meski telah menjadi tradisi tahunan, masih muncul pertanyaan di sebagian masyarakat tentang bagaimana sebenarnya hukum ziarah kubur dalam Islam. Dalam sejarah perkembangannya, ziarah kubur pernah mengalami perubahan ketentuan. Ziarah kubur pernah dilarang pada masa awal Islam, namun kemudian diperbolehkan seiring perkembangan syariat. Perubahan ketentuan ini pun menjadi bagian dari pembahasan hukum ziarah kubur hingga saat ini. Ramadhanu tajalla wa batasama ubalil abdi idza tanama. Nah pemirsa, dari berbagai sumber literatur Islam ini dijelaskan bahwa ziarah kubur sejatinya itu bertujuan untuk mengingatkan kita pada kematian, bukan untuk meminta atau memohon kepada yang telah wafat. Lalu bagaimana sih hukumnya berziarah kubur dalam Islam? Apakah ada waktu khusus dalam berziarah kubur seperti saat memasuki bulan suci Ramadan? Untuk tahu jawabannya, kita akan tanya Ustaz. Ramadhanu tajalla wa batasama ubalil abdi idza tanama Allahu bimaltazama ubalil nafsi bitaqwaha. Baik, sahabatku, tapatilas tentang ziarah kubur tentu kita marajiknya, referensinya adalah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat Hakim, Tirmizi dan Abu Daud. Dalam satu redaksi hadis disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Pernah aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Karena pada masa itu para kafir Quraisy, penyembah berhala, kemudian mempunyai budaya yang tidak baik terhadap kubur. Ya, seperti ada penyembahan-penyembahan terhadap nenek moyang mereka, membuat patung-patung daripada setiap makam kuburnya. Ini kebiasaan yang tidak lazim, yang tidak baik, dikhawatirkan terjadi syirik. Itu pernah dilakukan Nabi, nahaitukum an ziyaratul kubur. Tapi kemudian setelah proses berjalan keislaman, pengembangan keilmuan dan dakwah, Nabi melanjutkan hadis ini, ala fazaruha. Maka sekarang boleh berziarah. Karena kata Nabi, fa innahu yarikul qalbi. Ya. Fa innahu yarikul qalba. Dikatakan bahwa berziarah kubur itu akan melembutkan hati, wa tudma'ul ain, ya, dia akan membuat meneteskan air mata karena sedih, ya, mengingat dosa, berdoa kepada orang yang disayangi sebagai bagian dari almarhum dan almarhumah, dan tentu wa tuzakkarul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingat akhirat. Ziarah kubur kata Nabi melembutkan hati, membuat air mata menjadi menetes bersedih karena dosa, kerinduan dan doa dengannya. Kemudian mengingatkan, ya, akan kematian, mengingatkan akan akhirat. Baik daripada tujuan berziarah itu. Mungkin karena kesibukan bekerja sehari-hari, rutinitas kehidupan, maka minimal kalaulah setahun kau tak pernah berziarah ke ayah emak yang sudah tiada, menuju Ramadan itu bentuk tanda cinta. Walaupun tidak ada dalil secara khusus. Tapi Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, zurul kubur, kapanpun boleh berziarah. Maka ketika setiap waktu boleh, apalagi di bulan yang mulia, yakni bulan Sya'ban, menyongsong bulan suci Ramadan.
Maka kemuliaan Sya'bannya, kemuliaan Ramadannya menjadi bagian kemuliaan daripada ziarah kuburnya. Dan ini bentuklah minimize, ya. Kalau cinta ayah, cinta emak, tapi tak pernah berziarah setahun penuh, ini kelewatanlah jadi anak. Mungkin rumputnya pun sudah meninggi, ya. Maka datang bulan Sya'ban Ramadan, dan kadang kita juga berziarah bersama pasca sholat Idul Fitri. Ini kultur yang baik. Dan bagian dari kultur itu, apa yang dikatakan Nabi dalam ziarah kubur itu, banyak doa untuk almarhum dan almarhumah. Ziarah kubur itu, belajarlah untuk mengingat mati sebelum mati, al-maut qabla al-maut. Apa batasan yang tidak boleh? Jangan sampai berlaku syirik di kubur. Ya, menjadikan kubur media perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta barokah, meminta segala sesuatu dengan kubur. Sebenarnya kubur hanya menjadi wasilah, penghubung. Dengan kita di depan kubur, kita ingat mati, jadi doanya lebih khusyuk. Ya, doa akhiratnya lebih khusyuk. Dan khususnya cinta kita kepada ayah bunda kita, selain kita dalam ziarah kubur kita, tentu kita bisa juga mendoakan sepanjang sholat kita, sepanjang hayat kita. Allahumma gfirli wali walidayya. Jadi batasannya jangan sampai kubur menjadi ruang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati. Nah pemirsa, tabur bunga juga masih menjadi bagian dalam ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat. Bunga diberikan dan dijadikan sebagai tanda penghormatan ataupun kasih sayang kita kepada keluarga yang telah wafat. Lalu bagaimana sih sebenarnya hukum tabur bunga pada saat berziarah kubur? Baik, tamam. Pada satu peristiwa Nabi Muhammad SAW pernah dengannya saat berziarah melihat satu kubur, satu makam. Nabi mengatakan, siapakah yang berada di dalam makam ini, kubur ini? Si fulan ya Nabi, apa dosanya? Andai kata aku berdoa kepada Allah, ya, dengannya supaya kalian mendengar apa yang kudengarkan, pasti dikabulkan Allah. Tapi nanti khawatirnya kalian tidak mampu untuk mendengarnya. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang basah, meletak di atas kuburnya. Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini belum kering, maka ya siksa kuburnya diringankan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kias, ya. Pelepah kurma maka disebutkan oleh Syekh Zuhaili, ulama kita dalam kitabnya tentang babul fikih atau kitabul fikih wa adillatuhu, ya, buku fikih dan dalil-dalilnya. Salah satu dalil tentang bagaimana berziarah ke kubur membawa bunga-bunga wewangian. Nah, ini menggambarkan kias. Kalaulah pelepah kurma yang basah saja diletakkan Nabi, mungkin ya tak ada pula bunga di sekitar itu. Di Indonesia banyak bunga yang wangi, yang harum, yang basah segar. Jadi ini merupakan kias bagaimana fadilah harapan dengan zikir pelepah korma yang basah, dengan zikir bunga-bunga yang ada, karena setiap makhluk Allah berzikir menjadi jalan peringan siksa kubur yang ada. Begitulah yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Ada sebagian mengatakan tidak boleh karena tidak dicontohkan Nabi, tapi sebagian ulama mengatakan boleh karena pernah dipraktekkan Nabi dengan pelepah kurma yang basah. Maka tentu bunga jauh lebih indah, jauh lebih harum dan lebih cantik dengannya. Dan Indonesia penuh dengan bunga-bunga. Maka kita saling menghargai perbedaan paham kita dan semoga semuanya berkah. Yang nggak berkah, yang nggak ziarah ya. Di tengah tradisi yang terus berlangsung, ziarah kubur menjadi momen refleksi menjelang bulan suci Ramadan. Agar tetap sesuai dengan ajaran, pemahaman yang benar menjadi penting bagi setiap muslim. Pemirsa, itulah
Itulah tadi redaksi spesial Ramadan kita kali ini. Semoga ziarah kubur tidak hanya menjadi tradisi tahunan, namun juga menjadi pengingat untuk diri kita memperbaiki diri. Saya Sakinah Sipauter pamit undur diri. Sampai jumpa di episode redaksi spesial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بتقواها